Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Wawa Yustisia dari kelas 6 dengan NIM 0606 1282 02 50 17. Nah, di sini saya akan melakukan tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu itu Bapak Iya Cruz dengan Ibu Destriani. Nah, dengan pokok pembahasan yang akan saya lakukan adalah yang pertama membahas tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, fungsinya juga, fungsi evaluasi pembelajaran. Kemudian menjelaskan tentang taksonomi Bloom, keterampilan berpikir kritis secara detail pada akhir video yang di pertengahan saya akan membahas tentang kisi-kisi soal dan butiran soal pilihan ganda maupun esai. Baiklah, izinkan saya untuk membagikan share screen. Diharapkan untuk teman-teman, rekan-rekan, atau siswa lainnya dapat memperhatikan dengan baik. Baiklah teman-teman, anak-anak, pada pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah hakikat, prinsip-prinsip, fungsi, evaluasi pembelajaran, kemudian membuat kisi-kisi soal dan butiran soal, baik ganda maupun esai. Yang ketiga itu ada taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Dapat dilihat pada layar teman-teman, anak-anak sekalian, pada hakikat evaluasi pembelajaran PENJAS. Jadi, seperti yang kita ketahui, evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, prinsip-prinsip dari evaluasi pembelajaran itu apa saja? Yang pertama ada kontinuitas. Nah, di dalam prinsip kontinuitas ini, di dalam evaluasi pembelajaran, yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, sehingga keter keberhasilan antar kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi eh, secara kontinu, guru itu dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil belajarnya. Umumnya proses evaluasi harus dilakukan selama kegiatan pembelajaran itu dilakukan agar guru dan sekolah bisa memberikan hasil yang baik setiap masanya. Yang kedua ada komprehensif, di mana komprehensif itu artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, kognitif dan psikomotor peserta didik, afektif dengan melihat afektif, kognitif, dan psikomotor dari peserta didik. Memperhatikan kognitif berarti memperhatikan kemampuan pengetahuan siswa, kemudian secara afektif melihat kemampuan sikap siswa, yang ketiga itu keterampilan siswa, psikomotor. Kemudian yang selanjutnya ada komprehensif, kooperatif, di mana umumnya proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi atau TU. Bahkan evaluasi harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung untuk mengikuti kerjasama.
Selanjutnya itu elemen objektif. Berarti dalam pelaksanaan tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega, dan lainnya yang tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut mendapatkan nilai yang baik, artinya guru harus memberikan catatan untuk memotivasi siswa dan memberi penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Yang kelima, ada praktis, di mana kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara praktis, artinya di sini tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru maupun siswa dalam menyusun instrumen. Pada prinsip evaluasi yang satu ini, bukan hanya memberikan kemudahan pada satu guru, bahkan dirasakan oleh sekolah juga. Nah, dari pembelajaran sebelumnya mengenai hakikat, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, bisa kita lanjutkan membahas fungsi dari evaluasi pembelajaran. Pada fungsi evaluasi pembelajaran itu yang utama adalah mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam waktu yang ditetapkan. Proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Hasilnya, hasil dari evaluasi dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Kemudian akan kita lanjutkan dari penjelasan fungsi evaluasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke mengetahui cara membuat kisi-kisi soal dan butiran soal pilihan ganda esai yang baik dan benar. Yang pertama itu menentukan KD yang akan diukur. Nah, tentukan dulu kompetensi dasar yang akan diukur sebagai bahan penilaian. KD ini mengacu pada kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari materi tertentu. Anda bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua itu memilih materi yang esensial. Nah, pilihlah materi yang esensial sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Hendaknya penentuan materi ini disesuaikan dengan indikator kisi-kisi materi tertentu. Anda bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang poin ketiga itu merumuskan indikator. Nah, yang harus dirumuskan indikator yaitu membuat ciri-ciri perilaku yang bisa diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Biasanya perumusan indikator dilakukan dengan memperhatikan level kognitif para siswa, pemahaman siswa. Materi harus dipelajari sebelumnya, berkesinambungan dengan semua yang jenjang kelas, dan memiliki nilai terapan yang tinggi. Kemudian menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Nah, cara membuat soal pilihan ganda dan esai. Yang pertama, gunakan pengalih yang masuk akal untuk jawaban yang salah. Yang kedua itu gunakan format pernyataan. Yang ketiga, tekanan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, peletakan jawaban yang benar itu harus tepat. Yang kelima, tata bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, hindari petunjuk untuk jawaban yang benar. Yang ketujuh, berikan instruksi yang jelas. Nah, ini contohnya untuk melakukan pembuatan soal esai yang baik dan benar. Dapat kita lihat kompetensi dasarnya, mengidentifikasi titik yang digunakan teknik penyerangan pada sepak bola, karena pada saat itu, pada kelas 10 semester 1 kita membahas ini, sepak bola. Indikatornya, menentukan titik penyerangan pada sepak bola, kemudian bentuk soal PG. Nah, ini soal butiran soal,
di mana soal yang pertama itu dapat dilihat di bawah ini merupakan teknik yang digunakan untuk teknik penyerangan. Nah, yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dilihat gunakan pengalih yang masuk akal untuk jawaban yang salah, gunakan format pertanyaan, ini kan format pertanyaan, yang kemudian gunakan pengalih yang masuk akal. Ini untuk penyerangan, teknik penyerangan. Jenjang kemampuannya itu C3, yang kunci jawabannya, jawaban yang benar adalah teknik mencari ruang kosong, teknik penyerangan. Hindari petunjuk untuk jawaban yang benar. Tata bahasa yang baik dan benar, berikan instruksi yang jelas. Baik, itu saja penjelasan dari kisi-kisi soal penulisan soal ganda yang baik dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas, nah, Ibu berikan contoh soal, apakah ada anak-anak yang bisa? Ini tadi ya yang telah dijelaskan, teknik untuk digunakan dalam teknik penyerangan. Itu jawabannya C. Kemudian posisi pemain yang bertugas sebagai penyerang tengah disebut apa? Apa center back, apa full back, striker, atau poros healing. Nah, yang kedua itu esai. Tuliskan jawaban berdasarkan pernyataan yang telah dibuat. Nah, di dalam soal esai itu kita disuruh menjelaskan secara rinci tentang sistem dalam permainan sepak bola. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Dapat dilihat dari layar teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, pengertian dari taksonomi Bloom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang berarti pengatur dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Jadi taksonomi Bloom adalah salah satu cara untuk menentukan tujuan dari pendidikan. Klasifikasi taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom diklasifikasi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ada ranah kognitif, kognitif domain, yang kedua itu ranah afektif, afektif domain, yang ketiga ranah psikomotor. Nah, untuk penjelasannya, ranah kognitif, kognitif domain adalah ranah yang berisi kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran siswa. Kemudian belum menjadi ranah kognitif ini dalam 6 tingkatan, yaitu pengetahuan knowledge. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan. Yang B itu pemahaman comprehension. Pada jenjang ini pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Yang C itu penerapan application. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Selanjutnya ada ranah kognitif. Yang D, analisis. Analisis ini diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Yang E, sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengombinasi elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Yang F ini evaluasi, evaluation. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Dapat dilihat pada layar contoh daftar kata kerja ranah kognitif. Yang C1 itu pengetahuan, mengutip,
di mana siswa dapat mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberikan label, dan seterusnya. Yang kedua itu C2, memperkirakan. Nah, dalam tahapan pengetahuan ini diharapkan seorang guru dapat mengetahui titik mana yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Contohnya kalau kelas 1 ya hanya bisa sampai C1, C2. Pada SMP itu berbeda-beda tingkatan kognitifnya. Jadi harus diperhatikan sangat ketat. Yang kedua itu ada ranah afektif atau affective domain. Ranah afektif yaitu kemampuan untuk mengutamakan perasaan emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan aspek emosional ya, seperti perasaan minat, sikap, dan sebagainya. Eh, Pembagian ranah afektif disusun Bloom bersama dengan David Cardwell sebagai berikut. Yang pertama itu penerimaan, receiving. Seorang yang sadar terhadap perasaan dan kesediaan untuk memperhatikan pasangan, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang ke B itu partisipasi, responding. Tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Yang C itu penilaian atau penentuan sikap following, following, yaitu melihat clue yang peserta didik tunjukkan. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Yang D itu ada organization, di mana kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Yang E, pembentukan pola hidup, di mana membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Nah, ini contoh ranah kata kerja ranah afektif di mana A1, A2, A3, A4, A5 dapat dilihat pada layar apa saja kata-katanya. Nah, yang terakhir ada ranah psikomotor, di mana ini berkaitan dengan aspek keterampilan jasmani ya. Rincian dalam ranah psikomotor ini dibuat oleh Bloom. Yang pertama, reception, kegiatan isyarat menggunakan isyarat-isyarat sensoris untuk memandu aktivitas motorik. Yang kedua itu kesiapan set, kemampuan untuk menetapkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. Yang C itu gerakan terbimbing, guided response, di mana kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Karena psikomotor selanjutnya adalah gerakan yang terbiasa, mechanical response, di mana kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. Yang itu ada gerakan kompleks respon. Kemampuan ini adalah keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Yang F itu menyesuaikan pola gerakan, adjustment, kemampuan untuk mengadakan perubahan, menyesuaikan pola gerakan pada peserta didik dengan persyaratan khusus yang berlaku. Yang G itu kreativitas, kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar saran dan inisiatif sendiri. Nah, ini ada kata kerja ranah psikomotor, ada P1, P2, P3, dan P4. Nah, selanjutnya adalah keterampilan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis merupakan proses di mana pengetahuan dan keterampilan dikerahkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data informasi yang telah didapat sehingga menghasilkan informasi atau simpulan. Contohnya, masalah eh, ini si A tidak bisa menendang bola dengan baik. Nah, kita dalam memecahkan masalah ini, kita harus mengambil keputusan, oh, si ini nih bolanya kurang lurus atau kakinya kurang dibuka, jadi menghasilkan bola yang mengon. Nah, dari sana kita menganalisis semua asumsi yang muncul dan melakukan investigasi kan. Kemudian berdasarkan data dan informasi, kita dapat menghasilkan kesimpulan dan kemudian saran. Oh, bolanya harus seperti ini. Jadi teman-teman, anak-anak sekalian,
dosen dan guru saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kelebihannya datang pada Allah dan kekurangan datang pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.